Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Dasila ST. Baiklah, bersama Dasila Arsitek. Dalam hal ini, izinkan kami menyampaikan selamat mengikuti. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, silakan duduk. Selamat pagi ya, baik sehat. Oh, tadi pagi anda semua berangkat dari rumah sekolah yang beragama Islam. Siapa yang pagi-pagi melaksanakan sholat subuh? Siapa? Angkat tangannya. Wah, tidak. Alhamdulillah. Semua karena dan sebagai seorang muslim diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Oke. Kemudian Bapak pertanyaan selanjutnya lagi. Siapa yang melaksanakan? Nah, ini pertanyaannya nih. Yang melaksanakan olahraga ringan, misalnya dia lari-lari kecil dari belakang ke kiri ke kanan ke kanan sebelum mandi pagi. Siapa? Ayo, angkat tangannya. Ada lagi? Tidak ada? Ada, tidak mungkin. Atau siapa yang sekitar senam-senam pagi? Wah, apa ya adanya? Mungkin yang lain itu ada kenapa dia tidak melakukan? Karena apa? Mungkin dia terburu-buru mau berangkat. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau mengatur dulu. Saya melihat pelajaran ini semua. Sahlan Mina. Ada ya. Kemudian Kinanti Rahman. Kemudian Sinta Dewi Apriliani. Kemudian Sri Ija Widyawati. Kemudian Slamet Afif Maulana. Kemudian Putra Robi Fareva. Kemudian Nur Wisnu Firmansyah. Ya. Kemudian Deden Ferdiansyah. Hadir ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, sebagusnya atau sebaiknya pasti ada kita berdiri dulu mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Anda juga berdiri. Silakan Dina. Mulai 1, 2. Indonesia
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baiknya anak-anak semua. Adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan. Ya, kita mulai dulu dengan catatan Bapak sedikit penjelasan saya di sini. Ini perhatikannya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah nanti diharapkan siswa mampu pelajarannya adalah nanti
Baiklah, adapun profil kali ini yaitu dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, tujuannya adalah siswa mampu mengenal peralatan gambar sederhana. Siswa mampu menggunakan alat gambar secara gambar sederhana. Jadi siswa mampu mengenal peralatan alat gambar. Di sini Bapak punya media alat gambar. Alat gambar yang Bapak pegang ini adalah rol segitiga. Rol segitiga seperti itu biasanya berjumlah 2 buah, ada sepasang, dan dia berjumlah 180. Sebelumnya berjumlah 180. Saya 90, kemudian 60, kemudian 30. Ya, sesuai penggunaannya. Begitu juga dengan seperti ini 90, yang satu 90, yang satu 45, yang lagi 45. 45 tambah 45 berapa? 90 tambah 90 satu buat ini dia 1. Jadi ini berarti dia setengah 5. Kemudian ini setengah 5. Oke. Dan ini adalah penggunaannya bisa didempetkan. Kemudian fungsinya garis mana yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian ada pensil juga. Pensil. Siapa yang punya pensil di sini? Boleh pinjam Bapak saya Pak. Dan peralatan gambar sederhana yang sering kita gunakan adalah pensil. Pensil itu banyak ukurannya. Ada ukuran A, apa lagi? B, lagi ada yang B. B itu artinya baik. Z. Yang ada itu adalah BFA. Setiap pensil ini penggunaannya berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Karena Bapak bertanya nih. Kalau adakah jenis mata pensil yang lembut atau yang keras? Untuk apa guna yang lembut? Untuk menggambar. Lembut dia apakah hasilnya lebih hitam atau tidak hitam? Oke, jadi sederhana. Kalau dia ini kan ada lembut nih B dia, semakin tinggi B nya semakin lembut. Apakah lembut dia semakin hitam digunakan atau tidak? Hitam. Tapi bisa jadi dia hitam manis. Bapak benar. Setuju? Oke. Kemudian mari kita coba mengaplikasinya ke dalam, mengaplikasikannya, menuangkannya ke dalam gambar yang sebenarnya. Oke. Jadi
Baiklah, sekarang ini ada 3 jenis garis yang akan Bapak kenalkan. Dengan 3 garis itu nanti akan kita aplikasikan ke dalam kertas lembaran kerja. Yang pertama yaitu garis putus-putus. Terus kemudian titik. Jadi selama garis putus-putus biasanya digunakan untuk apa? Untuk objek yang tidak terlihat. Kalau dia putus-putus untuk objek yang tidak terlihat. Kalau dia putus titik biasanya digunakan untuk objek yang dipotong. Dan masih ada sambungannya. Oke, ya. Jadi dia kalau titik objek yang dipotong dan masih ada sambungannya. Kemudian ada gambar, ada gambar ini sama dengan kita lihat garis putus misalnya, garis putus untuk objek yang tidak terlihat. Nah, misalnya seperti ini ya. Putus titik. Kemudian dan lurus. Oke. Untuk objek yang tidak terlihat, apa aplikasinya? Dimana kita dari kelas SD dari SD SMP. Contoh kita membuat suatu kubus yang diproyeksikan. Ada garis titiknya, ada garis titiknya. Kenapa dibikin kubus? Karena ada objek yang tidak terlihat. Kemudian ada lagi namanya tadi itu garis titik. Fungsinya untuk objek yang dipotong ada sambungan. Kemudian garis lurus, ada garis utama, garis lurus, garis utama yang digunakan untuk dalam penggambar. Pertanyaan? Ada? Nah, coba saya bertanya nih. Apa contoh penggunaan garis putus-putus yang Anda ketahui? Islamnya dalam penggambaran apa yang dalam penggambaran kubus ya? Ya, benar. Apa contoh penggunaan garis putus-putus di dalam aplikasinya? Gambar apa? Kubus ya.
fokus. Misalnya seperti ini. Untuk itu kita buat misalnya satu petak begini kan. Begini. Ada begini kan. Ini. Ya, betul. Fokus seperti ini. Nah, ini bidang pertama yang kita lihat. Ini yang kedua. Yang di belakangnya yang mana? Yang ini tadi. Nah, ya. Tidak terlihat kan? Betul? Betul. Bapak ada yang ada yang bertanya nih. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak, kira-kira. Gambar dari titik apa? Titik. Oh, oke. Titik ya. Maksudnya apanya ini? Siapa? Slamet. Contoh gambarnya. Oh, maksudnya contoh penggunaannya ketika di dalam aplikasi ini. Iya. Misalnya kita membuat gambar, ada kita buat beloti, kan? Sebuah beloti. Beloti itu kalau bahasa namanya kayu, ya, beloti. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya menggambarnya sampai di sini aja, nah, makanya putus titik, putus titik, putus titik. Potongan beloti atau kayu. Jadi begitu selamanya kawan-kawan. Jadi dia misalnya beloti itu panjangnya 4 meter. Sementara tergambar kita itu hanya di skala kita tidak juga. Makanya dipotong ya. Dipotong dikasih tadi simbol putus titik. Pertanyaan siapa lagi yang bertanya berikutnya? Ya, itu namanya. Apa pertanyaannya? Atau Sari? Apa pertanyaan Sari? Kenapa tadi bilang Kita ini yang beloti ya. Kalau di kampung bapak dia nih beloti. Asalnya dari apa? Dari kayu. Jadi dia beloti. Balok. Intinya dia terbuat dari kayu. Oke, betul. Apa lagi pada berikutnya? Deden, ini namanya kira-kira Deden. Gas, tambah. Gas tambah. Terus tambah. Mulanya berapa, Pak? Biasanya 0,03 milimeter. Dan sudah lagi ini koma lagi 0,3 milimeter. Di mana pengaplikasiannya, Pak? Nah, di sini. Kita gambar. Kita gambar. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih. Bapak yang bertanya lagi nih. Hanya mau 3 apa kira-kira di betul. Jadi aplikasinya di mana, Pak? Aplikasinya di sini. Nah, ini gas gambar ya. Di sini gas gambar. Garis gambar. Nah, inilah pengaplikasian. Berapa ukuran Slamet?
Berapa ukuran pensil gas gambar pena gas gambar planet? 3. Bisa nggak? Atau bisa nggak kita menggunakan 0,5? Jawabannya bisa disesuaikan dengan kondisi kertas dan warna. Kalau gambarnya besar tempat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita SPG, boleh tak? Coba semuanya berdiri dulu. Siapa yang cermin? Oke. Itulah tadi pengertian dari sekarang kita mengaplikasikannya, kita mempraktikkannya ke dalam bentuk ya. Ada yang sudah dapat lembaran kerjanya yang bukan lagi ya. Kita lihat ada kan? Ada ya. Coba dibuka. Pensilnya ada nggak ya? Oke nak, jadi siapkan saja peralatannya. Oke nak ya, siapkan saja peralatannya. Setelah peralatannya siap, Bapak membuat contoh, kemudian nanti diikuti. Nah, untuk aplikasinya ke dalam lembaran kerja ya. Oke. Jadi halaman pertama Anda buka, kemudian di garis gambar. Coba garisnya itu pertama garis gambar, kemudian garis putus titik, kemudian garis gambar atau garis itu saja, kemudian garis putus titik, kemudian garis putus, kemudian garis putus. Kemudian arahkan sampai ke kolom selanjutnya ya. Sampai ke bawah. Oke. Silakan digambar dan dibuat. Jadi kayak gitu Pak? Iya, bebas. Sampai penuh ini di sini. Sampai penuhnya. Ukurannya berapa Pak? Ya bebas ya. Tapi memang ya, misalnya boleh 1 senti. Apa boleh dua? 2 senti, 2 senti. Oh, kalau 2 senti terlalu jauh nak. Ini 1 senti loh. 1 senti aja. Ada kamu perkirakan selebar buku dari manis kamu. Nah. Ini cara penggunaan cat gambar.
Ya, jaraknya segini saja. Maaf. Nak. Oke, Bapak lihat hasilnya. Jangan lupa nama, kemudian nama siswa, kemudian hari, kemudian tanggal. Usahakan penuh sesuai dengan perintah instruksinya. Nanti sesudah itu lagi Bapak aplikasikan gambar keduanya. Gambar keduanya, bagaimana cara penggunaannya, penggunaan alat gambar pensil itu terhadap metode kedua nanti. Nah, ada lagi nanti. Jangan lupa bikin nama, kemudian kelasnya 10. Simbol. Wah, si Sri. Cuma pendekanannya kurang Sri ya. Lebih Sri. Oh iya namanya di dalam pergambaran jangan segan dengan malu di dalam pergambaran jangan segan dengan malu berdiri di dalam pergambaran yang cenderung melakukan pergerakan kita. Jadi kita tetap kalau hebat ya tetap seperti ini.
Misalnya ini. Jadi ini sama kan. Tapi sepertinya kalau sama itu kalau si namanya jadi semakin tak bagus. Kalau kita mau apa ya kita boleh. Ini salah satu yang positif. Tapi positif sangat itu karena ini ketika ini sampai di sini ya dari sini titik di sini lihat bukan salah. Ini sama ya kan? Sama. Tapi kalau jauh ya, jadi sama ya. Ini 10,5. Ini ya. 7,8. Ya. Nanti untuk gambar berikutnya adalah kalau nggak bisa perhubungannya pun nggak ada, kita terus. Nah, mulai bagus. Dari Oke, teman yang siap ya. Ini Bapak, nama saya, nama Bapaknya.
sekolah kita. Ini ya, elemen kita gambar teknik nah ya. Elemennya gambar teknik. Apa itu deskripsinya? Meliputi teknik dan penggunaan alat gambar. Kita ini meliputi teknik dan prinsip penggunaan alat gambar standar. Teknik gambar proyeksi ortogonal atau proyeksi vektorial 3D di penggunaan alat itu nah. Elemennya gambar teknik, capaiannya kita bagaimana Anda bisa menggambar tenang dengan alat gambar ya, kemudian dipraktikkan. Tujuannya mengenali dasar-dasar menggambar. Nah, tujuannya ya, tadi kalau bisa juga. Ini nak sebagai pembangkit motivasi Anda semua bahwa DPIB kamu nih, DPIB kita nih, ini juga di luar sana. Contohnya gambar dari internet ya. Mana yang tahu kan? Ada siswa SMK gambar dia. Kemudian dia tetap menggunakan siswanya menggunakan gambar. Ya. Hanya Anda harus bersama. Kemudian sumbernya, kemudian penyajiannya ya. Kemudian Anda ada yang mau HP? Ada. Kita bisa melihat dari sumber itu atau sumber media sosial yang sebagai pedoman. Kalau Anda punya handphone dan punya QR code-nya, bisa Anda klik saja. Kalau tidak ada, kalau yang ada bisa. Tapi kalau yang tidak ada bisa dilihat dari laptop apa. Tadi dulu ya. Nah, kalau tidak ada, boleh coba di handphone-nya. Kalau tidak ada, dia bakal coba melalui laptop. Nah, dia saja. Jadi apabila kita pindai, apabila Anda pindai dari jauh, atau Anda buka apanya alamat websitenya, maka dia akan muncul ya dipindai dari dunia. Ada ya? Begitu nak. Atau bisa kita lihat sebentar sebagai berikut. Ini dia.
Iya, silakan ditaruh benar. Idenya, idenya. Jadi kalau Anda pindah itu kenapa seperti ini ya? Ayo kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama bagaimana itu menggunakan tempat. Dalam latihan menggambar, ada beberapa jenis pensil untuk menggambar, di antara pensil grafik, pensil arang aplikasi, dan pensil warna. Namun, kali ini kita akan fokus untuk menggunakan pensil grafik dahulu. Jika kamu belum suka atau sedang belajar, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya karena channel ini dapat bermanfaat buat kamu. Pensil grafik juga berbahan alam berupa grafik seperti imajinasi. Namun, grafik ini cenderung mendapatkan lebih menjadikan efek overall sangat kemudian menggeserkan tangan dan memotongkan karena itu kemudian diciptakan contoh grafik dengan warna biru agar komposisinya lebih pas. Selanjutnya, komposisi kanvas ini dibalut dengan kain. Satu set pensil grafik merek set dari saya ini dari jenis A dan B. Simpulkan pada jenis pensil yang pas A
Pensil 13 sampai 25. Digunakan untuk bentuk paparan atau persilangan. Pensil 16 sampai dengan 18 digunakan untuk pulpen atau pensil. Ya, kita ada pensil, kemudian tindak dilakukannya. Oke, nah itu dia. Ada pertanyaan dari media dari penampilan dari Nur? Ada yang bertanya? Dari video, cuplikan video tadi ada yang bertanya. Misalnya itu salah apa Pak? Apakah itu Bapak sendiri? Bukan, ini gambar orang ya. Dan gambar Bapak kan? Kita pindah aja yang kita pindahkan mungkin lah. Nah, ilmu dari teruskan terus. Nah, lagi. Ini H, ini kan begini nih. Ini 6H, kan? 6H. Jadi semakin, kenapa nih? Nah, gitu kan? Semakin besar H-nya, semakin keras. H itu adalah Hermes. Jadi semakin banyak H-nya, semakin signifikan. Yang punya Bapak ini kebetulan 2B. Nah, semakin banyak B-nya mungkin ini 2B, kemudian 3B, kemudian 4B, 6B, 7B, dan B. B ini nomornya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mulai. Jadi Naya, tadi videonya. Yang Bapak tugaskan tadi apakah sudah siap? Nah, coba berdiri semua dulu. Berdiri lagi semuanya. Kita ice breaking. Ice breaking. Bisa mulai? Ya. Bisa mulai? Hore! Suaranya nih. Ada suara? Ada suara? Ada. Nah. Hore! Sekali lagi. Hore! Oke, tadi
bawahan kesempatan ini. Terus Oke, selanjutnya di halaman kedua, tadi itu kan menggunakan alat gambar. Di halaman kedua itu silakan dibikin halaman keduanya. Kira-kira gambar apa nih, Nak? Simbol menunjukkan ke arah mana kira-kira? Batu apa? Batu kerikil. Batu kerikil. Batu apa lagi? Batu. Batu sungai. Batu gunung. Batu apa lagi? Batu bata. Banyak jenis batu ya. Tapi pada umumnya kita melakukan penyebutan yang sering disebut itu batu kali ya. Batu kali. Batu kali. Batu kali artinya batu sungai. Buka halaman kedua ya dari lembaran tadi. Dibalikkan yang empat ke dua. Ayo tengok lembar kedua. Ya, batu kali. Ekspresinya adalah langkahnya kita tidak bisa membuatnya secara cepat. Kemampuan kita tidak bisa membuat. Coba ditenangkan, kemudian dibikin. Nah, jadi begitu ya. Ya coba. Coba, nah, misalnya begini. Coba deh. Kenapa dia seperti ini Bapak Nasikin? Yang anak saja tetapi karena dia skala dengan proporsional.
Jam tuh jam. Memang baru kali ini nak sering ibadah di itu. Tergantung mana. Tapi itu apa gambarnya? Proporsional. Ah, ya. Iya pasti. Sebenarnya ada sebenarnya ada beberapa kebutuhan. Coba Sri, coba dilambatkan ya. Sri, bisa kita buru-buru. Dan itu diisi ya, apa nih? Diisi, ya, oke, terus dilamatkan di jadi dia ada gerigi, ada gerigi, terus dulu lagi, gitu. Itu dia bentuk kan? Nggak bisa pakai mereka. Bisa kan? Jadi ini ya. Jadi jangan bibirnya begini lah. Ya, begini lah. Terus, ini saja. Tapi biasanya itu ada robot sedang. Ayo, di Oke. Coba lihat contohkan contohnya ya. Ini nak bilang kata contoh ya. Ini dia kemudian satu tadi ini hasil gambar. Kemudian ini IC32 tahu ya? IC32 apabila kita menggunakan laptop menggunakan IC32 sudah langsung begini dan posisi sesuainya seperti ini nah. Kanan.
Cuma di grapel di apa ini? Dia mana? Cantik dia. Sesuatu itu memanglah kalau kita biasakan ya semakin kita menghasilkan suatu karya yang lebih bagus diarsip dimiringkan Gimana, Pak? ya di luarnya ada yang dihasilkan. Kenapa yang di luar? Karena itu namanya pasir atau isinya. Ya, diisikan. Ini B. Kalau bisa hasil itu benar B aja. Kurang B. Ini apa? Pasir ya. Sen. SR pasir. Ada buntil-buntilan yang hitam-hitam itu. Pasir lagi. Wah. Ini dia yang juga pasir tetapi ada kasur. Cot ya. Semen. Beton. Misalnya cat tiang, cat kolom, dalam layar, simbol angka 8. Wah, ini bisa kali siapa? Ini itu satu kali ini. Ini 5 menit ya, satu konsel lah. Ya ada lah berbagai macam mainan. Jadi ada yang hobi baku itu. Dia memang mengambil dari gunung. Misalnya ukurannya 1 buah sebesar mobil hardtop. Tahu mobil hardtop? Mobil hardtop tahu kan? Mobil hardtop. Tahu? Mobil ini kecil. Kecil ada pickup kan? Sebesar kepala pickup atau kepala pickup kan? Kepala mobil pickup. Sebesar itu batunya. Ya, diambilnya dari gunung, kemudian diangkat dari gunung, dibawanya pulang ke rumah. Ini mobil batu. Diangkatnya dari gunung itu, dibawa pulang.
ke kita, kalau kita batu itu kita jadikan fondasi bangun. Nah, fondasi rumah tempat ya, ingat fondasi turap jembatan, fondasi udah bisa terkenal. Oke, kalau kita gunakan fondasi itu untuk bangunan atau turap. Apa itu turap? Lihat dulu apa itu turap? Apa itu turap? Jadi jawaban. Kalau Tri, turap apa? Bentuk. Kalau siapa? Apa? Turap. Siap. Ekspresi dari turap itu. Tri, turap apa? Bentuk. Kalau siapa? Siap. Ekspresi dari turap itu bendungan, turap itu menghadang supaya tidak abrasi banjir. Digunakan dibaguskan, kemudian dia berfungsi banyak dan bagus. Apa katanya? Tempat makan, tempat tongkrongan, tempat duduk. Fungsinya adalah ada yang gratis tambah seperti yang itulah satu kali tadi ya. Sudah siap semua ya anak-anak? Satu kali. Sudah siap. Coba berdiri lagi semuanya. Kalau itu satu kalinya sudah siap. Nanti kita kali-kali lagi. Nanti Bapak lihat tentang dokumennya. Oke, semuanya berdiri. Tadi belum ada dengan ketiga ada sepertinya di antara kalian ada yang breakingnya. Depan aja berubah. Coba suaranya ya. Ayo yang coba ke belakang. Ada masalah. Banyak. Nah, coba. Siapa yang ada suara? Kamu hukumnya. Kamu lihat siapa yang ada suara. Siapa yang kena hukum harus mana Pak? Nah ini jadi apa? Oke silakan diinjil ya terserah siapa memimpin di antara. Oke berdua. Nah udah dia berani tapi mari. Ayo. Nggak pakai nilai ya, pakai aci sini lah. Ada aci situ. Coba, kalau mau mana? Siapa nih? Hah?
Oke. Kenapa? Nah, belum bisa tuh kan? Tadi ada apa penghukumnya? Iya apa enggak? Tiga. Saya makanan sudah dibuat. Jadi nggak mau. Kalau nggak mau ya. Yo, pakai bahasa Inggris sedikit. Ku ame-ame belalang kuku-kuku. Nah, ini sedikit dulu. Cicak-cicak di dinding yang lantai. Oke. Itulah sedikit kita. Jadi nak tujuannya adalah tadi yaitu silakan duduk nak, silakan duduk. Silakan duduk. Tujuan kita adalah aku mengenal alfabet, kemudian mengenal alfabet anak, kemudian beberapa teknik, kemudian cara penggunaan dan lain sebagainya. Ya, ada pertanyaan? Si bapak berharap yang laki-laki bapak bertanya dulu. Boleh. Bertanya. Jadi bertanya lah. Nah ini pasti banyak ya. Jadi itu kan bukan pikir, pikir. Apa? Soalan ini soalannya. Itu betul itu belajar itu. Harus teliti. Kalau kita tidak teliti dan tidak jeli, maka dia berubah fungsi. Contoh, kami Pak tidak mau pakai ini gambar, kita tidak pakai tulis saja. Berubah fungsi dia, jadi pasir. Kami Pak tidak mau pakai begitu Pak akan bisa semua. Berubah fungsi dia jadi baja, baja. Nah, itu harus sesuai dengan fungsinya, kemudian harus teliti. Banyak gambar-gambar simbol yang kita. Ada pertanyaan nak? Ada? Semoga apalah ya nak ya. Semoga apa namanya itu? Apa yang kita dapat itu menjadi permukaannya. Siang hari makan pagi kan? Ya. Siapa yang biasa baca? Yang bisa bacanya? Coba baca. Kami aku kok siap hari makan puasa, makan bareng sama ibu asih. Siapa yang bisa baca puasa? Ya. Oke, lagi buat netes, buat jeri, dicampur
dia punya di lampunya nanti selamat yang yang mengambil. Ini namanya. Tapi kita nanti maksudnya apa aja Samet? Tapi namanya sini kalau yang dewasa ya di keramik jadi pembelajaran kita itu semoga bermanfaat. Dan depan kita lebih menyukai lagi, lebih menyukai artinya lebih pas ya. Pas itu sesuai dengan rinci dia gambarnya, kan? Banyak hal-hal yang bisa kita buat dengan membaca rinci ini. Misalnya jadi lukis, jadi melukiskan orang, jadi sketsa gitu ya, jadi itu bisa didapat dengan melaksanakan dengan kebiasaan setiap hari maka dia akan biasa akan dapat ya. Coba kita lihat dulu kita lihat Mukarowi. Batu Mukarowi masih besar juga tapi ya. Kecil. Ya, bunyinya besar. Nah, ini punya Sinta ini. Jadi ini ada garisnya dari putus-putus. Garis gambar. Jadi garis gambar. Cerita Dewi. Nah, bukan dia. Sekalinya mulai dapat lagi sekalinya. Tapi belum sempat di akhir, Ya. Semua. Kemudian Saila Anima. Saila ini dimasukkan semuanya. Pokoknya semua wilayah hitam aja kan. Bagus juga. Boleh nggak hal seperti itu? Boleh nggak? Tapi bagaimana untuk melanjutkannya? Bagaimana untuk aplikasinya? Untuk aplikasinya ini teman-teman. Lebih mudah. Dan dia jadi hitam lagi, dia menjadi apa? Jadi ada perbedaan. Sesuatu itu tipis dan tebal karena ada perbedaan. Hanya berbeda-beda.
Jadi kalau ini agak pindai, di bawahnya itu tadi videonya. Jadi banyak di bawah itu banyak ya. Jadi coba kalau bisa juga di sini pindai. Oke, berpindah ya, sudah ya, itu kan. Tadi mana? Siap semuanya kan? Kata kita yang hari makan terasi, Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. supaya lebih dalam dan lebih. Oke, silakan dulu yang bawa dan siapkan. Coba dilihat semuanya. Itu siapa? Oke. Tolong disiapkan dulu untuk menentukan pasnya. Tangan siapa tangan? Siap gerak. Sampai jumpa di depan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.